Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Agung, Insinyur Agung Cahyo Nugroho STMT, juga kepada Bapak Insinyur Pelik Hendro Basuki STMT, dan juga Bapak Ars Daud Haniman ST. Izinkan saya, Novel Fadilah Ramadan, NPM 201501-2055, untuk mempresentasikan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 5 terkait dengan Information Destination Center yang telah saya laksanakan selama 1 semester penuh. Untuk itu, izin saya untuk melakukan share screen terkait dengan hasil tugas yang telah saya laksanakan. Oke, ini adalah tugas saya terkait dengan studi presiden yang telah saya laksanakan terkait dengan Information Destination Center. Ada 3 hal yang aspek yang saya perhatikan terkait dengan presiden ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan fungsinya, based on functional and also based on the concept and also based on what we want to do. Ada beberapa referensi yang saya dapatkan terkait dengan konsepnya adalah modernist, tropical, and sustainable. Yang pertama adalah Tree Harbor Tourist Movement Office, itu ada di Itali. Yang kedua ada Plan Tourist Office, itu ada di Prancis. Dan yang ketiga itu ada Yongyun Buchanan Information Office and Facilities yang ada di South Korea. Selanjutnya ada referensi terkait dengan tempat peristirahatannya. Ada Hotel Wallachia and also ada Amores Farm Hotel Studio IPA. And the next one, we're going to talk about the site analytical. We start from the rural regulation atau regulasi daerahnya sendiri. Di mana berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 tahun 2014 tentang bangunan gedung. Pasal ini terkait dengan apabila ditetapkan ada sebagai berikut. Bangunan umum itu renggang, jarak bebas samping maupun belakangnya 4 meter. Terus juga penambahan lantai, jarak di atasnya menambah 0,5 meter dari jarak bebas yang di bawahnya. Lalu juga ada rural regulation terkait dengan KDB, KDH, dan KLB. Itu untuk KDB itu maksimal 40%. Di mana dikali dengan luas lahannya sekitar 5.600 meter persegi. Lalu ada koefisien dasar hijau yaitu sisanya dari KDB, yaitu 60%. Itu terkait dengan tadi dikali dengan site lahannya berapa. Dan lalu ada KLB dengan koefisien 2,4 dikali luas lahan itu menjadi 33.600 meter persegi per lantainya. Lalu ada garis sempadan bangunan itu sisi jalan ATM minimal 25 meter dari as. Lalu ada garis sempadan pagar itu minimal 11 meter dari as jalan. Lalu juga untuk ketinggian ruang yang lebih dari 5,5 meter itu dihitung sebagai 2 lantai. Ini site analisis terkait dengan location dari site-nya. Itu bisa diakses dari 2 jalan besar ya. Dan juga ada 2 tugu. Di mana di bagian atas ini adalah linkage dari jalan Raden Intan, Ahmad Yani, dan Jalan Jenderal Sudirman itu adalah Tugu Adipura. Dan di bagian bawahnya, the linkage between Jalan Diponegoro dan Jalan Dr. Susilo itu adalah Tugu Pengantin. Dan ini menyebabkan bahwa ini adalah hal yang sangat strategis dari segi site-nya, di mana saat ini dilalui oleh 2 jalan arteri besar yang menyebabkan saat ini bisa menjadi sebuah potensial. Next, ini adalah terkait dengan mesoanalisis. Itu ada beberapa hal yang perlu di notice. Nah, tadi seperti singgung, ada 2 tugu Adipura dan Tugu Pengantin. Dan ada beberapa bangunan lainnya, seperti di utara itu ada Taman Gajah Saburai, ada Lapangan Saburai, ada Gor Saburai juga yang bisa dibilang memang terbengkalai. Ada gereja sebelah kanan, ada Masjid Al Furqon di sebelah sisi selatan dekat dengan Tugu Pengantin. Ada SMA 2 dan SMA 9, dan ada Dinas Pendidikan Bandar Lampung. Ini terkait dengan lokasinya, itu berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan luas lahan sekitar 11.900 meter persegi. Dengan batasan-batasan notes-nya itu ada Dinas Pendidikan di bagian barat, lalu ada SMA 2 Bandar Lampung. Bagian timur ada Gereja Tanjung Karang dan juga ada UPT BKN. Bagian utara ada Tugu Adipura, PT PLN, dan bagian selatan ada Komisi Pengawas dan juga ada Masjid Al Furqon. Ini terkait dengan masalah tata guna lahan atau land use. Ini sangat hal penting diperhatikan terkait dengan land use-nya. Di mana dalam kuning itu adalah untuk komersial. Apa buktinya tandanya di bagian sini tuh banyak sekali toko-toko komersial. Misalkan di sini ada cafe Fore, ada Starbucks, ada kopi kenangan, ada tempat jualan lainnya, ada toko elektronik juga di sini, ada KFC, ada Gelail, dan all the things. Ada juga ada elektronik area dan sebagainya yang menandakan memang area yang kuning ini dekat dengan jalan itu main fokusnya adalah untuk
public atau commercial area, jadi untuk area-area publik. Sedangkan untuk bagian biru ini umumnya untuk perumahan dengan jarak yang cukup berdekatan. Karena memang area ini memang fokus untuk pemukiman warga, di mana tadi juga dekat pemukiman warga, ada beberapa SMA yang mendukungnya. Untuk kepadatan, yang merah cukup padat karena dekat dengan area sentra bisnis distrik, dan bagian selatan itu cukup renggang karena tadi ya memang tidak terlalu padat. Lalu ada physical analytical, di mana site-nya yang menghadap jalan itu menghadap arah timur matahari, sehingga perlu ada respon terkait dengan matahari yang datang itu, misalkan dengan penambahan shading alami seperti pohon dan sebagainya, atau misalkan juga untuk tritisan bangunan itu dibuat lebih besar atau lebih jauh supaya tadi matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan dan bisa mereduksi adanya radiasi matahari yang cukup masif. Lalu ada juga hujan yang cukup deras, bisa dilihat dari tabelnya, sehingga perlu ada pendekatan, misalkan dengan penambahan kolam-kolam sebagai second penampungannya supaya air tidak mengendang di set dan bisa digunakan misalkan dengan kolam ikan atau sebagainya. Lalu ada physical dengan kontur, di mana kontur ini dari sisi terendah dari jalan itu ke titik tertinggi 14 meter, di mana responnya yang saya lakukan adalah dengan mengangkat bagian 4 meter di atasnya. Ini menjadi sebuah point of view yang sangat penting, karena memang bagian atas cukup luas, dan ini bisa dimaksimalkan sebagai bangunan, di mana berarti 10 meter ke bawahnya itu tetap dimaksimalkan, tidak ada di fill, sehingga bisa digunakan sebagai jalan, taman, parkir motor, dan sebagainya. Lalu untuk terkait dengan accessibility dan juga sirkulasi, kami memfokuskan di bagian bawah sini adalah sebagai main utamanya, sesuai dengan kondisi site yang ada, di mana pintu masuk berada di bagian bawahnya, di titik terendah dari sebuah site. Next, terkait dengan culture, itu ada kebisingan, ada view, dan ada fasilitas. Untuk kebisingan, kami fokus terkait dengan kebisingan jalan yang cukup, bisa dibilang cukup berisik juga bagian depannya, cuma tidak terlalu, karena area ini hanya dilewati oleh umumnya adalah kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pribadi. Jarang terlihat adanya truk-truk besar seperti di bypass yang melintas di depan jalan, sehingga kebisingan bisa dibilang memang titik tertingginya di depan, cuma tidak terlalu bising. Untuk view bisa terlihat dari segala arah, dan untuk fasilitas bisa terlihat bahwa drainage itu ada di semua sisi jalan, sisi kiri, sisi kanan. Dan untuk facilities light-nya lampu jalan itu sudah tersedia. Namun untuk lampu pejalan kaki itu tidak tersedia karena jadi ya mereka hanya fokus untuk penerangan lampu di jalan. And then untuk vegetation set umumnya itu memang sudah banyak rerumputan, juga beberapa pohon di dekat rumah sini bisa terlihat. Ini menjadi sebuah focal point ya untuk kita bisa menganalisis, memanfaatkan vegetasi yang ada supaya set itu bisa lebih asli, bisa lebih natural, dan juga bisa mencegah adanya banjir atau genangan air di dalam tanahnya. Next, terkait dengan konsep wisatanya yang menyebabkan alasan why we create the Destination Information Center. Ini sangat penting terkait dengan sebuah kegiatan atau perjalanan dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Ini mengandung unsur yaitu kegiatan perjalanan yang bersifat sementara atau perjalanan itu seluruhnya sebagian untuk menikmati objek. Nah, the question-nya adalah pasti orang-orang kan memang membutuhkan informasi terkait dengan wisata apa yang ingin dibangun. Oleh karena itu, kami di Stupa 5 ini memang membangun information center itu adalah tujuannya untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya, semasif mungkin, sejelas-jelasnya kepada para pelancong, para pengunjung, supaya bisa tahu kira-kira spot destinasi wisata apa yang bisa digunakan, bisa dikunjungi di wilayah Lampung. Ini beberapa tinjauannya, ada beberapa tujuan orang berpariwisata, untuk perjalanan, rekreasi, kebudayaan, untuk dagang, untuk juga berkonvensi atau untuk olahraga atau event-event lainnya. Dan juga ini adalah beberapa jenis turisnya atau jenis wisatawan, ada foreign, ada domestic, indigenous, domestic foreign, ada tour, transit, bisnis, dan lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah beberapa pelakunya terkait dengan uang informasi ini, ada wisatawan, ada pengelola, ada investor. Wisatawan terkait dengan orang yang mengunjunginya tadi, itu pengelola terkait dengan kita sebagai information centernya dalam mengelola, dan juga ada investor, people who inject the money to the destination centernya. And the next one, ini ada structure-nya. Dan the next one itu terkait dengan circulation dari masing-masing pengguna. Itu pertama ada pengguna dari pengelolanya. Kita lihat itu mereka datang, parkir, atau melakukan aktivitas kegiatan di kantor yang dikoneksikan dengan isoma dan juga metabolisme dengan take a break for lunch and something, lalu melakukan perjalanan lagi, dan akhirnya they go home. Itu juga dapat dengan seniman yang sama. Dan juga untuk retail dan juga untuk pengunjung. Bedanya adalah tadi di main
main vokal areanya atau kegiatannya itu memang beda karena memang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ini ada sirkulasi masing-masing dari ruang fungsinya, informasi, pertemuan, kegiatan pameran, dan juga ada kegiatan retail. Ini ada konsep ruangnya, di mana saya plot by fungsional ya. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi pameran, itu ada main areanya, itu ada hall, pameran, visual room, convention. Visual itu untuk karya-karya ditampilkan by digital, convention room untuk pertemuan-pertemuan ya dari masing-masing seniman atau sebagainya. Lalu sebelum itu pasti ada ruang-ruang untuk mempersiapkan dari kegiatan utamanya. Ada ruang persiapan, ruang dekorasi, ruang operator, dan juga gudang. Untuk servis, lalu punya lavatory, punya staff room, punya janitor, AHU room, dan MII room. Selanjutnya untuk kebutuhan retail, ini adalah fokus ada untuk kegiatan usaha, UMKM dan sebagainya, yang memang kami sediakan beberapa elemennya. Tapi sebelum itu kita punya manajemen area untuk mengelola ini. Itu ada ruangan head manager dan juga ada staff room. Dan untuk bagian retail, kami menyediakan ada cafeteria dan resto, termasuk dine-in area itu untuk bagian food court-nya, money changer, lampu souvenir, shop ATM, dan juga ada gudangnya. Untuk service penunjangnya adalah lavatory, staff, janitor, ahun, MI room. Dan terakhir adalah ruang kebutuhan pengelolanya, yang berarti adalah information center itu sendiri. Itu ada lobby, drop off, information center, tour guide room, front office, manager room, secretary, data meeting, locker, pantry, staff, lavatory. Jika dilihat memang saya memfokuskan atau memisah ya lavatory dari staff dan juga pengunjung supaya mereka tidak terganggu sirkulasinya antara satu dengan lainnya. Dan yang terakhir adalah ruang service. Itu ada janitor, MII, pantry, trafo, AHU, genset, security, dan stock room. Bedanya dengan ruang yang tadi adalah ini adalah ruangan sentral, dan dalam arti ini adalah memang main dari servisnya. Karena yang lain tadi hanyalah untuk bagian controlling dari setiap lantai. Next, terkait dengan diagram matriksnya, saya kita lihat sendiri kedekatan-kedekatannya, baik fungsi-fungsinya dari pengelola, lalu juga dari segi pameran, dan juga dari segi retail. Ini bubble diagramnya per pengguna, jadi saya pecah bagi penggunanya, bisa kita lihat kedekatannya, dan juga ini ada retail dan juga untuk pameran. Ini adalah mass transformation-nya. Sesuai dengan konsep saya ingin mengangkat masalah tropis, kalau kita lihat di sini bagian tengahnya, itu saya split setengah, saya buka. Itu mengambil konsep dari rumahnya Ridwan Kamil di Bandung, rumah botol, di mana Ridwan ini memecah rumahnya menjadi split dua bagian, di mana tengahnya sebagai inner court. Nah, ini saya aplikasikan dalam bangunan ini supaya terjadi sirkulasi udara antara kiri dan kanan. Selain itu, bangunan juga memang lobbynya itu dibuat sedikit ada sedikit kisi-kisi. Itu bisa dibilang untuk tadi mencegah, karena memang bangunan bagian lobby dan bagian belakang itu terkena matahari, sehingga perlu adanya kisi-kisi untuk mereduksi adanya radiasi matahari. Next, terkait mass classification-nya. Ini ada hasil renderan yang telah saya buat, di mana bagian sini memang terkena matahari tadi ya, sehingga perlu ada shading-shading yang untuk mengurangi matahari. Ini by fungsionalnya per lantai, di mana bagi lantai 1 dikhususkan untuk information center, itu termasuk ruang pengelola dan sebagainya, dan juga ada ruang servis. Untuk lantai yang kedua itu untuk ruang khusus pameran, dan yang lantai tertingginya adalah untuk area retail atau usaha. Dan ini ada beberapa konsepnya, itu di mana di depannya seperti tadi ya, yang sudah direspon dari set analisis, saya membuat sebuah kolam kecil di depan ini untuk sebagai penampungan air juga ya, supaya tadi air hujan itu tidak terlalu mengendap di site. Lalu next ada second skin, yang ini shadingnya itu terinspirasi dari konsep modern juga yang saya angkat, sehingga memang cahaya bisa masuk ke dalam bangunan secara maksimal dan bisa mengurangi adanya penggunaan lampu di siang hari. Dan juga adanya open view atau misalkan penggunaan kaca ini, pengguna bisa melihat pemandangan dari dalam bangunan ke arah jalan luar. Ini bisa menjadi nilai plus bagi bangunan itu sendiri. Untuk background saya ini adalah alasan tadi ya, mengapa kita membangun information center. Dan juga kita lihat bahwa pemerintah memang sangat pincar sekali ya sekarang untuk memaksimalkan potensi wisata, sehingga Bapak Sandiaga Uno ini membentuk sebuah backcraft yang ada 16 subsektor termasuk arsitektur, dan ini yang mendorong kita untuk bisa membangun information center di wilayah Lampung itu sendiri. Untuk tonnya atau pembawanya, saya akan mengusung konsep tropical dan juga sustainable dengan pendekatan modern. Dimana untuk yang tropical kita menggunakan atap miring, tadi sesuai dengan hasil yang salah saya buat. Ada kolam juga sesuai untuk juga bisa mereduksi atau bisa mendinginkan hawa di site, dan juga adanya green area. Sustainable kami menggunakan green facilities untuk penggunaan gelas, itu tadi ya untuk mereduksi penggunaan lampu di siang hari, dan juga adanya ini adalah 3D strukturalnya yang telah saya laksanakan, dan juga ini adalah detailnya.
Ada besi hollow connection sebagai penyambungnya, juga memberikan ventilasi pada ruangannya supaya bisa melihat lebih maksimal. Dan ini adalah adanya repetisi plywood, jadi ini dikomunikasikan dengan plywood untuk bisa mengurangi tadi cahaya matahari agar tidak terlalu masif meneranginya. Sebelum kita masuk ke utilitas, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan subplannya. Jadi ini ada subplan yang telah saya buat. Bisa kita lihat, ini ada akses pintu masuk dari jalan sini sekitar 7-8 meter, dan ini bisa diakses dua arah ya. Dan kita lihat untuk belok kanan ini dikhususkan untuk bagian lobby atau pengunjung, di mana bagian lurus ini khusus untuk truk. Nah, kita lihat bagian sini itu ada bagian truk untuk truk pick up ya, untuk menurunkan barang untuk loading dock. Ini bisa menjadikan sebuah pemisahan sirkulasi supaya tidak terganggu ya, sirkulasi menjadi linier dan tidak mengganggu sirkulasi dari pengunjung. Jadi ada parkiran motor, di mana memang konsep parkiran motor didekatkan dengan lobi ya, supaya para pengunjung yang menggunakan motor itu tidak terlalu lelah untuk bisa berjalan dari lobi ke daerah parkiran. Termasuk juga parkiran mobil yang saya taruh di pojok sini, supaya tadi ya, ketika mereka menaruh penumpang di lobi, mereka bisa langsung menaruh parkir, sehingga mereka tidak terganggu harus parkir dulu atau misalkan harus ke lobi dulu dan sebagainya. Kita lihat ini bangunan lantai 1 itu memang tadi seperti fokusnya adalah untuk pengelola. Juga ada juga lampung souvenir shop yang untuk detail di sebelah kanannya di bagian pojok, di mana souvenir shop ini dikonsepkan supaya orang-orang yang setelah dari melakukan kegiatan mencari informasi dan sebagainya, mereka bisa menjajah atau menikmati jajanan yang ada di lampung souvenir shop. Sebelah kiri kami fokuskan untuk ruang manajemen. Ada meeting room, manager, staff, sekretaris, data, dan locker room. Termasuk ada pantry dan juga ada lavatory untuk staff. Ini saya buka akses di sini, sebenarnya memang dikonsepkan adalah memudahkan supaya sirkulasi dari manajemen itu, pengelola itu tidak mengganggu adanya pengunjung di depan sini. Jadi mereka bisa meng-cut off akses dari samping dan mereka tidak mengganggu. Termasuk juga untuk service. Saya buka akses dari sini supaya orang-orang electrical, orang-orang plumbing, orang-orang MII dan sebagainya, mereka tidak masuk dari akses lobby, mereka bisa masuk dari akses sampingnya, seperti itu. Dan juga kita lihat ada lavatory di ujung sini, dan juga ada musola yang memang dikhususkan untuk pengunjung, dan juga ini tidak mengganggu atau baunya tidak mengganggu ke pengunjung karena memang cukup jauh dari lobby, tapi masih capable untuk diakses. Untuk masalah fasilitas utilitas, saya menggunakan dua fasilitas, juga ada tangga dan juga ada ramp di kedua sisinya. Ini menjadi penunjang untuk bisa bersirkulasi atau bisa orang-orang bisa bergerak dengan mudah dengan adanya ramp di depan, juga ada tangga di bagian sentral. Next, ini lantai 2 itu khusus untuk pameran, di mana tadi sesuai tentunya ada 2 akses, maka saya juga membuka 2 akses dari tangga dan juga dari ramp. Namun untuk akses utama dari tangga sini, sehingga bagi sini tetap khususan untuk servis lavatory 2 ini, pria dan wanita, dan juga ada ruang servisnya, ada ruang staff, AHU, ada ruang MII, ruang janitor dan sebagainya untuk kebersihan. Dan sebelah sini ini saya khususkan untuk ruang persiapan, ada ruang dekorasi, ruang preparation, ruang operator, dan juga ada gudang sebelah sini untuk persiapan tadi ya, untuk persiapan terkait dengan galeri sini yang ada di depan sini, alat sentral di depan, supaya tadi ya mereka bisa menikmati seninya dan juga mereka bisa menikmati pemandangan dari dalam bangunan ke arah luar bangunan, sehingga ada interaksi antara interior dan eksterior. Dan ini adalah final bagi lantai tertingginya, khususkan untuk retail atau usaha UMKM, mana untuk servis tetap di sini, namun untuk pengelola saya kecilkan hanya untuk manajer, staff, dan juga ruang gudang. Kafe saya letakkan di sini dekat dengan ruang pengelola gudang tadi supaya mudah aksesnya, dan juga untuk ini adalah khusus untuk food court. Ini ada sekat-sekat biliknya atau bisa dibilang spot atau booth dari food court. Ini ada ruang makan dengan ruang makan yang sebelah sini. Next, ini terkait dengan tampak dari depan, ini tampak dari kanan, tampak dari barat, tampak kiri, ini tampak dari belakang, dan ini tampak dari kanan bangunannya. Dan ini adalah potongannya yang memperlihatkan ruangan dari depan ya. Ini ada booth dari food court, ini ada arcade-nya, bisa kita lihat ada panel-panel sebelah sini, dan ini adalah bagian lobbynya. Next, ini ada potongan samping yang memperlihatkan ada tangga, juga ada bangunan-bangunan lainnya, dan ini adalah potongan side-nya dari samping, dari sisi memanjang. Jadi ada dari yang BB, ada dari sisi pendeknya. Nah, next terkait dengan diagram utilitas. Jadi kita lihat ini utilitas sebenarnya AC ducting, sehingga saya memerlukan memang adanya ruang trafo, sehingga memang semua
kegiatan itu berujung pada ruangan trafo di ujung sini. Jadi bisa kita setting supaya bisa lebih rapi. Dan kita lihat masing-masing sudah diberikan akses untuk ruangan AC, terutama ruangan manajemen yang membutuhkan kenyamanan yang cukup untuk bisa bekerja. Di mana air kami menggunakan sumur bor yang ditampung di turun AD atas itu, dan untuk air kotor kami menyiapkan septic tank yang lokasinya itu berada di dekat parkiran yang saya bilang ya, jadi tidak terlalu dekat dengan lobby tapi masih cukup bisa dijangkau. Dan ini untuk lantai 2 sama juga aksesnya, dan ini untuk lantai 3-nya. Oke, next ini terkait dengan hasil renderan yang telah saya laksanakan. Ada pintu masuknya, ada gate in, ini bagian lobby ya. Dan ini untuk transisi area itu ada tadi ruang yang saya bilang adalah ruang untuk inner court-nya. Saya kira ini ada kolam. Ini adalah ruangan utilitas, yaitu tangga. Ada ruang utilitas yang kedua yaitu RAM di bagian depan. Ini ada art galerinya, galeri seninya, dan ini adalah lavatorinya bagi pria maupun wanita. Ini adalah eksterior. Saya lihat ini ada fish pond di depan yang saya konsepkan. Ada park lot, juga ada service gate in, adalah ruangan untuk parkir dan loading dock. Ada parkir mobil, dua ini, dan juga ada area drop off di depan ini. Ini adalah gate in juga dari pintu masuk, bisa kita lihat bangunannya. Dari pintu masuk dari daerah jalan, ini ada service way atau jalan masuk ke dalam bangunannya, atau masuk ke area parkiran atau area untuk gudang. Lalu ada parkir motorcycle dan juga ada pedestrian way, yaitu jalan untuk pejalan kaki. Itu adalah hasil presentasi dan hasil tugas yang saya laksanakan selama 1 semester penuh. Dan inilah akhir dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.